Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan perhitungan struktur kami untuk Teacher Training Center UIN Sunan Ampel. Dan saya Weda Priyokatsuro sebagai tanggung jawab untuk perhitungan struktur pada kelompok kami. Oke, alur perhitungan yang kami lakukan adalah yang pertama, melakukan permodelan SAP, lalu pembebanan di SAP, analisa bangunan, menentukan balok dengan momen tertinggi per lantai, menentukan kolom dengan aksial dan momen tertinggi, menentukan plat dengan momen X dan Y tertinggi, menghitung kapasitas balok, menghitung kapasitas kolom dengan PCA call, menghitung kapasitas plat, dan terakhir kami mengevaluasi kondisi gaya yang terjadi dengan kapasitas dari elemen. Oke, untuk permodelan bangunan, yang pertama kami lakukan yang pasti define grid sebagai garis as dari permodelan kami, lalu define material, yaitu beton dan tulangan. Selanjutnya define section balok, kolom, tie beam, dan plat, dan memodelkan bangunan. Oke, untuk permodelan bangunan kami, untuk beton ada FC35 dan FC40, di mana FC35 untuk balok, tie beam, dan plat. FC40 adalah untuk kolom. Dan tulangan ada FY400 dan FY240, di mana FY400 untuk tulangan utama dan FY240 untuk tulangan sengkang. Untuk define sectionnya, balok ada dalam 4 ukuran. Kolom ada satu ukuran yaitu 650 dikali 650, dan tie beam ada 3 ukuran. Jadi ini permodelan bangunan kami. Untuk dalam permodelan kami tidak memodelkan tangga dan juga kolom khusus untuk lift. Kami memodelkan plat dan kolom utama dari bangunan tersebut. Lalu untuk pembebanan. Untuk pembebanan, untuk define load pattern kami gunakan beban mati, beban hidup, gempa X, dan gempa Y. Lalu di sebelah kanan ini kombinasi beban yang kami input ke dalam SAP. Untuk yang pertama yaitu beban gempa. Beban gempa kami asumsikan berdasarkan proyek pada semester lalu, yaitu jenis tanah di Surabaya adalah SA. Dan kategori bangunan Teacher Training Center ini adalah kategori bangunan 4. Lalu sini adalah perhitungan untuk mendapatkan kategori desain seismik, di mana kategori desain seismik bagi
bangunan ini adalah kategorinya adalah D. Dari perhitungan akan terhasilnya grafik respons spektrum seperti yang di sebelah kanan. Dan data-data respons spektrum itu diinput ke dalam sub dan hasilnya seperti yang di sebelah kanan ini. Dalam pembebanan juga untuk beban mati. Beban yang kami input ke plat bangunan yaitu totalnya 142 kg per meter. Lalu untuk deck atau lantai atap totalnya 119,92. Lalu untuk tembok 360 kg per M2. Dan beban hidup menurut SNI 1727 yang kami gunakan di permodelan ini ada koridor atas lantai 1, ada kantor, ruang kelas, ruang baca, laboratorium, dan balkon atau deck. Jadi ini adalah merupakan analisa bangunan yang pertama untuk balok, di mana tabel atas adalah perhitungan SRPMK untuk balok dari output sub. Dan jenis balok yang kami pilih itu berdasarkan momen tertinggi dari semua balok per lantai. Lalu tabel di bawah adalah perhitungan kapasitas dari balok. Oke, lalu kami mengevaluasi dan membandingkan antara kapasitas dan output sub tadi. Dan hasilnya untuk kapasitas momen masih ada yang tidak oke, dan kebanyakannya pada tumpuan. Lalu untuk kapasitas geser masih oke semua. Untuk kolom yang kami ambil untuk dianalisa adalah kolom dengan momen tertinggi dan gaya N maksimal dari setiap lantai. Ini bisa dilihat di tabel itu adalah output dari sub. Lalu dengan menggunakan bantuan PCA Call, kami membuat diagram interaksi kolom dan memasukkan nilai gaya-gaya yang terjadi. Hasilnya sebelah kanan tersebut, di mana yang di dalam kotak itu merupakan gaya-gaya yang terjadi atau gaya-gaya yang tertinggi untuk momen tertinggi atau N yang tertinggi. Dan itu masih dalam keadaan aman. Untuk pelat kami memilih M11 dan M22 yang tertinggi, di mana M11 adalah MNX dan M22 adalah MNY. Bisa dilihat di tabel adalah yang pertama adalah output sub, yang kedua adalah perhitungan kapasitas,
Dan yang ketiga adalah evaluasi, perbandingan antara kapasitas dan output sub. Dan bisa dilihat masih dalam keadaan oke dan aman. Oke, jadi kita akan mempresentasikan permodelan sub kami. Sudah kelihatan? Oke, jadi ini adalah permodelan sub kami. Sebelah kanan 3D, sebelah kiri adalah contoh dari lantai 5. Jadi untuk pembebanannya dari plat kami menggunakan shell tin dan load-nya kami input adalah mati dan hidup, dead dan live. Lalu untuk frame hanya memasukkan beban dari tembok atau dead. Oke, jadi itu saja presentasi dari kami. Terima kasih.